Halo teman-teman semua, selamat malam. Kebetulan aku nge-record ini pas di malam hari. Jadi kita bakal belajar nih step by step untuk pembuatan spreadsheet atau pemanfaatan Google Sheet ya teman-teman. Di sini aku share screen dulu. Jadi ketika teman-teman mau memanfaatkan satu fitur yang ada di Google, di workspace-nya, itu ada yang namanya Google Sheet teman-teman. Dan gimana sih cara ngebukanya dan ada di sebelah mana? Jadi teman-teman ketika udah punya email, udah login ke email itu, misalnya di laptop ya teman-teman, itu tampilannya seperti ini ya. Di sini udah ada namanya ini berarti udah masuk email. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke Google Drive dulu. Untuk di Drive-nya bisa klik yang di sini di Google Apps. Sini ada pilihannya. Nanti bisa pilih yang ini yang Drive. Nah, setelah teman-teman udah masuk ke G Drive-nya, terus habis itu teman-teman juga udah ini ya, udah nentu ini mau ditaruh di folder sebelah mana gitu misalnya. Misalnya aku taruhnya di sini aja ya. Ini kita bisa klik dulu nih yang baru, terus abis itu pilih yang Google Spreadsheet. Nah, langsung diklik sekali aja. Nah, otomatis dia langsung kebuka nih. Ini yang namanya adalah spreadsheet ya atau lembar kerja untuk sheet-nya di sini. Nah, spreadsheet ini bisa dimanfaatin buat teman-teman yang punya berbagai pekerjaan, misalnya mau ditaruh di sini, terus misalnya buat bahan monitoring antar tim, itu juga bisa taruh di sini, atau misalnya monitoring untuk kerjaan pribadi pun bisa banget untuk ditaruh di sini. Dan cara manfaatnya juga gampang banget, teman-teman. Untuk yang bagian untitled spreadsheet, di sini bisa diisi untuk judul spreadsheet teman-teman. Misalnya naruh konten, misalnya teman-teman suka bikin konten gitu di sini konten-konten idea misalnya kayak gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman misalnya mau nulis di konten-kontennya, terus ide-idenya mau dituangkan dalam sheet ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung diatur aja. Misalnya yang pertama yang teman-teman butuhkan itu misalnya tanggal. Karena kan biasanya kalau konten itu berkaitannya berarti sama oh mau di-up-nya kapan nih ke sosmed, berarti perlu tanggal. Terus kayak misalnya tema, temanya tentang apa, kayak gitu. Udah tema, terus misalnya perlunya lagi itu tentang kontennya itu sendiri, misalnya di sini ya, untuk isi konten. Terus setelah isi konten misalnya, oh perlu caption gitu, misalnya di sini. Nah, setelah teman-teman udah tulis ini semua kebutuhan-kebutuhannya, terus bisa dirapikan dulu aja sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Ini juga bisa diwarnain loh teman-teman, jadi nggak polosan putih gini semua. Ini bisa diwarnain misalnya mau 4 ini doang. Nah, teman-teman bisa pilih yang bucket ini, warna isi. Bebas nih mau diwarnain apa, misalnya kuning, kayak gitu. Gitu teman-teman. Nanti kalau udah, terus gimana nih tanggalnya? Masa setiap tanggal kita harus ngetik satu-satu, kayak misalnya sekarang tanggal 6 Desember, masa ketik gini? Kan nggak mungkin ya, ini bakal text time banget, apalagi kalau misalnya kerjaannya tuh tiap hari gitu, terus harus ngelain tanggal, itu kan nggak banget gitu. Nah, di sini teman-teman bisa banget langsung aja caranya itu supaya nanti tanggalnya otomatis. Jadi ketika kita klik, double klik, klik dua itu langsung muncul. Caranya kita arahkan kursor dulu di bagian sel yang mau kita isi. Kemudian kita bisa isi yang bagian sisipkan. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang drop down. Setelah kita udah pilih drop down, tunggu sampai muncul. Nah, di sini nih, ini kan kriterianya masih begini ya teman-teman ya. Dan untuk rentang sheet-nya juga masih yang di sheet 1, itu artinya di sini sheet 1, terus A2. Nah, di sini kita A2. Nah, ini masih fitur yang drop down, tapi kebutuhan kita di sini bukan drop down, melainkan tanggal. Nah, berarti yang harus kita lakukan yaitu pertama, kita bisa pilih dulu kriterianya, kita klik kriteria, kemudian kita pilih yang adalah tanggal yang valid. Nah, kenapa adalah tanggal yang valid? Karena untuk tanggal yang valid ini nantinya kita dapat mengcustomize tanggal sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Kita klik, sudah. Selanjutnya kita tetapkan dulu nih rentangnya, mau dari A2 sampai berapa sih kira-kira kayak gitu yang bakal jadi otomatisnya. Kita klik. Nah, teman-teman di sini bisa nih tarik dulu sedikit misalnya gitu. Udah muncul nih A2 titik 2 A9. Berarti kan artinya
dari rentang A2 sini sampai A9. Misalnya kebutuhannya ternyata nggak cuma sampai A9, tapi sampai A600. Nah, berarti kita ganti aja di sini, klik, terus kita hapus 9-nya, kita ganti angka 600, seperti itu. Nah, baru kita klik OK. Nah, kalau kita udah klik OK, kita lihat perubahannya, teman-teman. Kita silang aja. Kita lihat perubahannya. Nah, ini dia udah muncul. Jadi, untuk tanggalnya langsung muncul ketika kita klik 2, dia langsung muncul. Nah, di sini fun fact-nya kok bisa beda-beda ya. Ini ada yang begini penulisannya 9 Desember, tapi kok di bawahnya angka 08-12-2023. Nah, di sini ada format yang belum sesuai, teman-teman. Dan untuk format penanggalan pun kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya gimana? Ini bisa kita klik dulu semuanya, kita blok ya sampai bawah ke bagian tanggal. Terus abis itu kita juga bisa klik yang format lain, angka 3. Kita gulir ke bawah aja. Di sini ada tanggal dan waktu custom. Nah, kita custom di sini, teman-teman. Nah, ini dia untuk format tanggal dan waktu khususnya yang sekarang muncul itu kan hari dalam kurung Selasa, bulan, tahun, nah gitu. Nah, kita bisa pilih nih, kebutuhan kita tuh yang kayak gimana sih? Mau yang cukup tanggal aja, atau ada harinya, atau bahkan ada jamnya juga, kayak gitu. Nih, kayak ini Selasa 5 Agustus, pukul 1 gitu. Misalnya kita yang simple gitu ya, kita yang ini yang 5-8-30 gitu misalnya. Kita klik aja deh, berarti nanti formatnya tuh begini, hari, bulan, tahun, di sini garing miring, terus abis itu kita klik terapkan. Oke deh, jadi semuanya kan, coba kita klik lagi, kita pilih custom tanggal 22, nah udah jadi gitu. Jadi ini untuk tahap pertamanya, untuk penentuan tanggal, untuk pembuatan tanggalnya teman-teman ya, itu mudah banget. Setelah itu misalnya temanya nih, misalnya teman-teman punya konten itu dengan 3 tema gitu. Pastikan di sini teman-teman perlu yang namanya penyesuaian nama ya, nama untuk tema-temanya biar sama semua. Jadi ketika nanti ada keperluan untuk tarik data atau di pivot table atau misalnya mau di link ke aplikasi yang lainnya gitu, itu nanti kebacanya nggak double gitu. Walaupun sebenarnya sama maknanya, tapi mereka nggak double, tetap di satu kata yang sama. Nah, kita perlu yang namanya fitur drop down. Nah, untuk drop down ini juga caranya kurang lebih sama kayak sebelumnya, kayak yang tanggal. Kita tinggal klik aja sisipkan. Setelah itu kita pilih yang bagian drop down, diklik. Nah, kalau udah, di sini nih teman-teman, di sini ada beberapa opsinya. Ada opsi 1, opsi 2. Ini kegunaannya untuk menulis kategori yang mau kita masukkan. Nah, misalnya di tema ini, kita perlu ada yang namanya kategori edukasi. Kita tulis edukasi. Terus, misalnya yang kedua, kategorinya psikologi. Nah, kita tulis dulu. Dan ini nggak cuma bisa 2 ya, teman-teman, tapi kita bisa menginput lebih dari item 2 item ini. Mau 3, 5, 10 itu bisa banget. Langsung kita tambahkan item lainnya. Terus, misalnya yang ketiga itu ternyata temanya tentang eh komedi misalnya gitu kan, komedi. Komedi. Nah, kalau udah, terus kita bisa pilih juga nih rentangnya. Nah, rentangnya sama kayak tadi ya. Sama kayak pas yang nentuin tanggal, misalnya kebutuhannya sampai 600, diklik OK, dia otomatis. Dan fun fact-nya, di sini teman-teman juga bisa nambahin warna-warna. Jadi ketika kita milih edukasi, kita maunya semua yang bertuliskan edukasi warnanya pink gitu. Langsung kita atur, kita set di sini. Terus semua yang psikologi warnanya biru misalnya, dan komedi misalnya warnanya ungu kayak gitu. Nah, kalau udah, langsung deh udah jadi nih, kita silang, terus kita coba di sini edukasi, ini psikologi, tuh kan, udah jadi cantik gitu, udah jadi rapih kayak gitu. Misalnya edukasi lagi dan psikologi kayak gitu, teman-teman. Dan untuk kontennya ini tinggal disesuaikan dari teman-teman, dari kebutuhan teman-teman. Bisa langsung nulis kontennya di sheet ini juga, atau misalnya cuman mau naruh linknya aja dari Google Doc, itu juga bisa banget.
Begitu juga dengan caption yang mau teman-teman taruh di sini, kayak gitu. Ini dia untuk cara-cara penyatuan tanggal dan juga menggunakan fitur drop down di spreadsheet. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.